Sejumlah nama tokoh nasional di timang-timang menjadi pendamping Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ya, masa pendaftaran Capres-Cawapres yang tinggal menghitung hari membuat keduanya harus bergerak cepat. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto harus berkejaran dengan waktu. Masa pendaftaran Pilpres yang di depan mata memaksa keduanya untuk segera menentukan pendamping dalam Pilpres 2024. Bursa Cawapres saat ini mengerucut pada sejumlah figur. Mereka disebut-sebut masuk dalam radar kedua poros, mulai dari Erick Thohir, Sandiaga Uno, dua Nahdliyin asal Jawa Timur Mahfud MD dan Hovifah Indar Parawansa, serta putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka. Erick Thohir merupakan Menteri BUMN yang memiliki latar belakang pebisnis. Ia juga identik dengan dunia olahraga karena pernah menjadi Presiden Inter Milan dan saat ini menjadi Ketua Umum PSSI. Sandiaga Uno juga seorang pengusaha, politisi, dan saat ini menjadi Menparekraf. Sandi juga memiliki pengalaman menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 lalu. Mahfud MD merupakan politisi berlatar belakang akademisi dengan jejak karir yang lengkap. Mahfud dua kali menjadi menteri yaitu di era Gus Dur dan saat ini menjadi Menko Polhukam. Tokoh Jawa Timur ini juga pernah menjadi anggota DPR RI dan Ketua MK. Hovifah Indar Parawansa yang merupakan politisi wanita yang selalu menonjol dalam percaturan politik nasional. Ketua Harian Tanfiziah PBNU ini saat ini menjadi Gubernur Jawa Timur. Hovifah pernah menjadi anggota DPR RI serta dua kali menjadi menteri. Sedangkan Gibran Raka Buming Raka merupakan tokoh muda yang sangat diperhitungkan dalam politik nasional. Putra sulung Presiden Jokowi itu saat ini menjadi wali kota Solo. Lalu siapa yang berpeluang besar mendampingi Ganjar dan Prabowo? Pakar politik Muhammad Kodari menilai Mahfud MD dan Hovifah memiliki peluang besar mendampingi Ganjar. Kelihatannya hampir pasti bahwa calon wakil presiden bagi Ganjar akan diprioritaskan tokoh yang berasal dari Jawa Timur karena Ganjar atau PDI Perjuangan ingin mengambil suara pemilih di Jawa Timur yang sangat besar. Dan itu sudah kita dengar ada dua nama yang beredar, pertama Mahfud MD, yang kedua Hovifah Indar Parawansa. Kelebihan dua orang ini selain dia mewakili wilayah Jawa Timur yang besar, mereka juga tokoh Nahdlatul Ulama yang notabene jumlah pemilihnya atau jumlah populasinya sangat besar ya. Gibran Raka Buming Raka dinilainya paling berpeluang menjadi cawapres Prabowo. Nama lain yang cukup berpeluang adalah Erick Thohir. Kita sudah dengar berkali-kali bahwa Pak Prabowo meminta Gibran sebagai calon wakil presidennya, tetapi ini semua tentu menunggu hasil keputusan dari MK ya, memungkinkan atau tidak. Nah, kalau memang memungkinkan, saya kira peluang Gibran sangat-sangat besar karena ya dia menjadi solusi bagi berbagai partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Karena Gibran ini putranya Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi punya dukungan yang sangat kuat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, maka kemudian Gibran ini akan bisa mengambil suara, bisa menarik suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Di luar Gibran, nama yang juga sangat kuat adalah Erick Thohir. Pakar politik Adrian Sopa menilai Sandiaga Uno dan Mahfud MD berpeluang besar menjadi cawapres Ganjar.
khusus Sandiaga Uno, memiliki pengalaman menjadi cawapres Prabowo pada Pilpres 2019. Bahwa kita ingat sendiri di 2019 yang lalu, Pak Sandi juga pernah menjadi wakil dari Pak Prabowo. Sehingga selain misalnya kelemahan-kelemahan yang Pak Prabowo punya, kekuatan-kekuatan yang Pak Prabowo juga Pak Sandi mungkin juga tahu. Sehingga ketika dia berpasangan dengan Pak Ganjar, itu bisa menjadi nilai lebih dari Pak Sandi dibandingkan dengan kandidat yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat bahwa selain Pak Sandi ada juga Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud ini kita lihat sebagai sosok yang relatif lengkap ya. Beliau terkenal sebagai akademisi, kemudian juga hakim, kemudian juga politisi juga. Latar belakang Nahdliyin dari Jawa Timur menjadikan Mahfud MD berpeluang besar dipilih Ganjar. Dua hal itu diyakini akan memberikan sumbangan elektoral yang besar. Yang mana kalau dilihat dari peta yang ada sekarang ini, Jawa Timur ini menjadi battleground untuk capres-capres yang bertarung yang ada sekarang ini. Jadi kalau misalnya kita lihat provinsi terbesar, Jawa Timur ini merupakan provinsi terbesar kedua setelah Jawa Barat. Jadi pertama Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara, baru ke Banten. Dari 5 provinsi terbesar ini, Pak Ganjar itu unggul di Jawa Tengah, kemudian juga di Sumatera Utara. Kemudian Pak Prabowo unggul di Banten dan juga di Jawa Barat. Sehingga di Jawa Timur ini menjadi penentuan. Sedangkan calon pendamping Prabowo dinilainya relatif lebih banyak. Mulai dari Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, hingga Gibran. Erick Thohir memiliki peluang paling besar karena berdasarkan sejumlah survei, elektabilitasnya tinggi ketika dipasangkan dengan Prabowo. Khusus untuk Gibran, peluangnya terbuka lebar jika MK mengabulkan gugatan usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dan diberlakukan pada Pilpres 2024. Gibran juga dinilai akan memberikan sumbangan elektoral yang sangat besar. Dan yang lebih menarik ketika Pak Prabowo berhasil menggandeng Mas Gibran, meskipun nanti ini keputusannya harus nunggu MK dulu ya. Tapi kalau ini berhasil, tentu basis Pak Ganjar yang ada di Jawa Tengah itu bisa terganggu. Satu. Kemudian yang kedua, pendukung-pendukung dalam tanda kutip Pak Jokowi ini tentu juga yang selama ini mengarah terhadap PDIP misalnya, itu juga bisa beralih pilihan ya. Meski nama-nama tadi memiliki peluang besar, namun tak menutup kemungkinan muncul kejutan di menit akhir seperti Pilpres 2019 lalu. Akankah dua nama dari nama-nama di atas yang dipilih? Atau justru muncul kejutan baru? Kita tunggu saja.